Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo budaya dan salam harmoni. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eko Maksumika Adinata, NIM 2314101194. Saya dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Prodi Hukum. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang Awatara dan orang suci. Nah, yang pertama, yang dimaksud orang suci menurut agama Hindu. Orang suci dalam agama Hindu adalah seseorang yang telah mencapai ke tingkat kesucian spiritual yang tinggi melalui upaya-upaya spiritual seperti tapa, yoga, dan bakti. Mereka dianggap memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan memiliki pengetahuan yang luas tentang ajaran agama Hindu. Yang kedua, penyucian lahir dan batin dalam agama Hindu dapat dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama, seperti yang tadi disebutkan, ada tapa. Tapa, penyucian lahir, dilakukan dengan cara berpuasa, berjalan kaki, dan bermeditasi di tempat suci. Tujuan dari tapa adalah untuk mengendalikan hawa nafsu, mencapai kesadaran spiritual. Yang kedua, ada yoga. Yoga, penyucian batin, dilakukan dengan cara mengkonsentrasikan pikiran dan mengendalikan hawa nafsu. Yoga dianggap sebagai cara untuk mencapai kesadaran spiritual dan mencapai batin. Yang ketiga, ada bakti, penyucian batin, dilakukan dengan cara beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Bakti dianggap sebagai cara untuk mencapai kesadaran spiritual dan mencapai kesucian batin. Yang ketiga, orang suci agama Hindu. Pandita, Pinandita sangat besar peranannya dalam kehidupan beragama. Nah, karena mereka dianggap memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan memiliki pengetahuan yang luas tentang ajaran agama. Mereka dianggap guru spiritual yang dapat membantu orang lain mencapai kesadaran spiritual dan mencapai kesucian. Nah, yang keempat, pengertian orang suci, pandita dan pinandita. Orang suci dalam agama Hindu dianggap sebagai seorang yang telah mencapai tingkatan kesucian spiritual yang tinggi melalui upaya-upaya spiritual. Mereka dianggap memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan memiliki pengetahuan yang luas tentang ajaran agama Hindu. Yang kelima, pengertian sasana dan wewenang orang suci dalam konteks pandita dan pinandita. Secara sasana dan wewenang orang suci dalam agama Hindu adalah sasana. Orang suci memiliki sasana sebagai guru spiritual yang dapat membantu orang lain mencapai kesadaran spiritual dan mencapai kesucian. Yang kedua, wewenang. Orang suci memiliki wewenang untuk memimpin suatu upacara agama dan untuk
memberikan petunjuk spiritual kepada orang lain. Nah, yang keenam, pengertian riwayat singkat orang suci agama Hindu. Mereka dilahirkan dengan tujuan untuk mencapai kesadaran spiritual dan mencapai kesucian. Mereka melakukan upaya-upaya spiritual seperti tapa, yoga, dan bakti untuk mencapai kesadaran spiritual dan mencapai kesusilaan. Mereka dianggap sebagai guru spiritual dan dapat membantu orang lain mencapai kesadaran spiritual dan mencapai kesucian lahir dan batin. Nah, yang ketujuh, yang dimaksud dengan awatara dalam agama Hindu. Awatara adalah dalam agama Hindu adalah manifestasi Tuhan, yaitu Ida Sang Hyang Widiwasa, Dewa Wisnu dalam berbagai bentuk seperti manusia, binatang, dan lain-lain. Awatara dianggap sebagai cara Tuhan untuk menolong umat manusia dan untuk mengatur dunia. Yang kedelapan, sloka-sloka yang menjelaskan kemunculan awatara Hindu. Sloka-sloka yang menjelaskan kemunculan awatara Hindu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bhagavad Gita, kitab suci agama Hindu yang berisi ajaran tentang awatara Wisnu. Yang kedua, Mahabharata, kitab suci agama Hindu yang berisi ajaran tentang awatara Wisnu. Dan Purana, kitab suci agama Hindu yang berisi ajaran tentang awatara Wisnu. Nah, yang kesembilan, Dasa Awatara, 10 awatara Wisnu dalam agama Hindu. Yang pertama ada Matsya Awatara, awatara Wisnu dalam bentuk ikan. Yang kedua ada Kurma Awatara, awatara Wisnu dalam bentuk penyu. Yang ketiga ada Waraha Awatara, Wisnu dalam berbentuk babi hutan. Yang keempat ada Narasima Awatara, awatara Wisnu dalam berbentuk manusia. Lebih detailnya seperti singa setengah manusia yang memiliki kuku yang panjang. Yang kelima, Wamana Awatara, awatara Wisnu dalam bentuk dewa kecil. Yang keenam ada Parasurama, awatara Wisnu dalam bentuk raksasa. Rama Awatara, awatara Wisnu dalam berbentuk manusia. Krishna Awatara, awatara Wisnu dalam bentuk manusia. Buddha Awatara, awatara Wisnu dalam berbentuk Buddha. Dan yang terakhir ada Kalki, awatara Wisnu dalam bentuk manusia yang akan datang pada zaman atau zaman akhir atau akhir zaman. Yang terakhir, jenis-jenis awatara dalam agama Hindu. Agama Hindu, manusia awatara Wisnu dalam bentuk manusia seperti Rama dan Krishna. Binatang awatara Wisnu dalam bentuk binatang seperti ikan dan penyu. Dewa awatara Wisnu dalam bentuk dewa seperti Wamana dan Narasima. Raksasa awatara Wisnu dalam bentuk raksasa seperti Parasurama. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan materi yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu bukan kesengajaan dari saya, namun keterbatasan yang saya miliki. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya dan salam